mengatakan Nabi itu tidak perlu dikenang hari lahirnya, karena Nabi tidak pernah memperingati maulid, kata dia. Maka karena Nabi tak pernah memperingati maulid, berarti maulid itu bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah berarti dhalalah. Kalau dhalalah berarti finnar, masuk neraka. Jadi kalau maulid itu bid'ah, sesat, neraka, berarti panitia yang membuat maulid ini masuk neraka. Yang datang pun masuk neraka. Dan yang paling panas ceramahnya, paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi puasa hari Senin, ditanyalah oleh sahabat, mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tak pernah mengenang hari lahirnya, saya balik bertanya, pernahkah Nabi mengenang hari lahirnya? Pernah, karena dia puasa hari Senin. Jawaban dia, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Jadi kalau ada orang mengatakan tak perlu memperingati maulid karena Nabi tidak pernah mengenang hari lahirnya, Nabi mengenang hari lahirnya, cuma kau tak tahu. Lalu kemudian ada orang mengatakan sahabat Nabi tidak pernah memperingati maulid Nabi. Sahabat Nabi tidak berkumpul bersama sahabat untuk mengenang Nabi, karena mereka hidup dengan Nabi, mereka makan dengan Nabi, mereka perang jihad dengan Nabi, mereka bertumpah darah dengan Nabi, mereka tidur bersama Nabi waktu perang, menginap di suatu tempat musafir, mereka berkurban bersama Nabi, mereka membebaskan kota Makkah bersama Nabi, sehingga mereka tak perlu membuat peringatan. Tapi sampai masa anak-anak mereka, tabi'in namanya, orang yang jumpa sahabat Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi, mereka bertanya dengan ayah-ayah mereka, macam mana Nabi Muhammad itu ya? Maka anak-anak ini pun diceritakan oleh ayahnya, Nabi itu tangannya begini, kakinya begini, wajahnya begini, sorbannya begini. Itulah inti maulid Nabi. Karena pada saat maulid Nabi sedang bercerita tentang akhlak, sifat, perbuatan, karakter, perbuatan, jihad, semua yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Barzanji itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Pokoknya bid'ah lah. Apa rupanya isi Al-Barzanji itu? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu wa na'imuha, surga beserta isinya, sa'dun, menjadi kebahagiaan, liman yusalli, bagi siapa yang bersalawat, wa yusallim, dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak bid'ahnya? Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Apa kata Nabi? Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu terputus. Itulah maka diawali dengan abtadiul imla'a, aku mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, berharap dengan disebut. Habis waktu. Cepat betul. Mustadirran faidal barakat, diharapkan dengan menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW, turunlah barakah. Jadi banyak orang membid'ahkan baca maulid, dia sendiri pun tak tahu arti maulid. Didengarnya di YouTube bid'ah kata orang, bid'ah pula kata dia. Kebetulan dia malas pula datang ke masjid. Mau ngapain ke masjid? Bid'ah. Tak usahlah, tak jadi. Kebetulan sinetron enak pula.
Kenapa ribut betul orang di luar? Tak disediakan layar. Layar udah Pak Ustadz, apa lagi yang belum? Kue kotak, itu payah. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Dulu nama orang pakai Abdul. Abdul Uzza. Nama berhalanya Uzza. Hamba Uzza maka disebut Abdul Uzza. Abdul Uzza ini punya budak hamba sahaya perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah, kau jaga adik iparku ini sedang hamil. Nanti kalau anaknya lahir, tolong kau sampaikan ke rumah bahwa anaknya sudah lahir. Nama adik iparnya ini Aminah. Suaminya Abdullah. Sudah meninggal Abdullah ketika umur kandungan Aminah itu 2 bulan. Diceritakan dalam Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma nggak apa ibunya, tinggal nyebut Allah aja. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan, ala masyhuril aqwalil marwiyah, menurut bulan-bulan yang diriwayatkan, maksudnya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama ayahnya Abdullah. Jamaah Allah. Padahal innalillah, ayahnya meninggal. Ya si Allah aja lagi. Allah kata mata dia ke dapur menengok, kenapa pelut kuning belum juga keluar. Jadi kalau nanti keponakanku ini lahir, datanglah kau ke rumahku memberitahunya, wahai Suwaibah. Kata Suwaibah, bereslah itu tuan. Lahirlah keponakannya tadi hari Senin 12 Rabiul Awal. Datang dia memberitahu, wahai Tuan Abdul Uzza, ya, keponakan kau sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abdul Uzza tadi, sejak hari ini hari Senin kau tak lagi jadi budak, ku bebaskan kau gratis, free. Kau tidak lagi menjadi budak. Saking senangnya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza itu dijamin masuk neraka. Namanya ada dalam Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, celaka Abu Lahab dalam neraka jahanam. Satu surat menyebutkan khusus Abu Lahab, kerjanya, hartanya, bininya. Abu Lahabnya tabbat yada abi lahabin wa tab, hartanya ma'aghna anhu maluhu, kerjanya wa ma kasab, dijamin masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab, bininya wa mar'atuhu hammalatal hatab, nama bininya Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil cantik, bu cantik, tapi masuk neraka. Masih lumayan cantik, udahlah jelek masuk neraka pula. Tapi sekarang ceramah ini ngeri-ngeri sedap kita. Nanti tiba-tiba berkumpul semua orang jelek di somasinya saya. Saking senangnya Abu Lahab menyambut kelahiran keponakannya, dibebaskannya budaknya namanya Suwaibah. Lalu kemudian saudara kandungnya namanya Abbas bermimpi. Dalam mimpi Abbas berjumpa dengan Abu Lahab. Ditanyalah saudara kandungnya tadi, Abu Lahab, kabarnya kau masuk neraka. Betul? Cumana neraka itu? Panaslah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'ataqi Suwaibah khuffifa alayya fi kulli itsnain. Azabku diringankan setiap hari Senin. Li'ataqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah. Saking senangnya menambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang daerah Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ini suka datang maulid, suka barzanji, suka pengajian, tapi tak sembahyang, tak sholat, insya Allah masuk neraka, tapi azabnya ringan setiap hari Senin.
Pas ditengok Abu Lahab, kau di sini juga, kata Abu Lahab. Iya. Kenapa kau sini? Aku senang maulid, cuman tak sembahyang. Sama lah macam aku, kata dia. Satu geng lagi tak, kata dia. Dengan kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1443, pindahnya 1443, meninggalnya kurang 13. Setelah 13, 10 tahun kurang 10. Jadi kalau dihitung sejak Nabi meninggal 1433. Terserah berapapun dia, yang jelas jarak kita dengan dia 1400 tahun yang lalu. Sedangkan sahabat dengan anaknya yang jaraknya satu generasi, mereka menceritakan Nabi ke anaknya. Di sini dulu ayah gigiku patah, di sini dulu Nabi berdarah, di sini dulu Nabi bersembunyi. Tabi'in bertanya ke sahabat, aku tak pernah masuk ke rumah Nabi, macam mana bentuk rumah Nabi? Sahabat itu naik, berdiri, dipegangnya atap rumah. Beginilah rumah Nabi Muhammad SAW. Kalau ditegak, dipegang atapnya, sesentuh. Jadi rumah Nabi pun mereka bertanya, bagaimana sendal Nabi, bagaimana rupa Nabi, bagaimana darah Nabi. Maka mereka menyimpan, bukan sekedar cinta maulid, menyimpan bekas-bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma. Alifnya panjang, Asma. Kalau tak panjang Asma itu sesak napas. Asma namanya. Ada tempat air minum dari kulit kambing, namanya qirbah. Makanya kalau Idul Adha, kulit kambing itu jangan sampai luka. Nanti disamak, dijemur untuk dijadikan sebagai tempat air minum, dijahit macam film-film koboi. Lalu kemudian Nabi minum di tempat kulit kambing itu. Bekas minum Nabi itu disimpan oleh Asma, dituangkannya air ke dalam. Kalau anaknya demam, diminumkannya dari bekas minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Khalid bin Walid kehilangan pecinya. Manalah peciku ini, mana peciku, kata Khalid bin Walid. Saya mau menunjukkan rambut saya masih banyak. Mana peciku, mana peciku, kata Khalid bin Walid. Kata sahabat, kenapalah kau pusing betul peci kau hilang? Peci kan banyak di pasar. Bukan masalah pecinya, di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu nanti ada orang mengaku-ngaku membawa kemari rambut Nabi, dites. Rambut Nabi tak bisa dibakar. Kalau ada orang mengasih, ini rambut Nabi, simpan. Kalau dalam setahun ini panjangnya tetap, bukan rambut Nabi. Rambut siapa itu? Rambut Ustaz Somad. Tapi kalau tumbuh dia memanjang, rambut asli. Ini bukan rambut sembarang rambut. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kecintaan kepada Nabi sampai kepada rambutnya, sampai kepada bekas air minumnya. Suatu ketika ada seorang sahabat disuruh membuang darah bekam. Tahu bekam? Bukan yang main bola itu Beckham. Bekam, tolong kau buangkan ini ke belakang. Tiba-tiba kemudian Nabi bertanya. Nabi bertanya bukan tak tahu, dia tahu. Jibril ngasih tahu, tapi dia mau kasih tahu sama orang yang tak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat? Apa kata dia? Ku minum ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Orang yang menyatu darahnya dengan darahku tak tersentuh api neraka. Nabi SAW, begitu kecintaan mereka. Anas bin Malik mencium tapak tangan Nabi. Apa kata dia? Ku cium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra, lebih wangi daripada semerbak kasturi. Keringat Nabi itu wangi. Kemarin waktu saya salaman sama Ustadz, wangi juga saya cium. Apa tak wangi? 3 botol minyak wangi. Sebelum ceramah tumpahkan tuh. Takut dicium jamaah, masam bau durian, bau tempoyak, kata dia.
Nabi SAW. Jadi maulid itu adalah ungkapan kecintaan. Kalau tak cinta kepada Nabi, tak omak itu mau duduk di luar sana. Iya kan? Itu tanda bukti cinta. Pengorbanan mereka lah yang luar biasa. Bapak ibu di dalamnya enak pakai AC, mereka di luar. Bapak ibu di dalamnya enak, mereka cuma menonton TV. Berapa sinetron mereka hilang malamnya? Jelas tak suara saya di luar tuh? Jelas. Kalau jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Ah, jelas. Nah, udah maksud saya kalau udah jelas, udahlah diam aja lagi. Jadi kalau ada orang membuat maulid Nabi, maka sesungguhnya itu adalah tanda cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tanda cinta kita malam ini diterima Allah SWT. Kata Imam Al-Hafiz, Al-Hafiz artinya orang hafal 300.000 hadis. Itu Al-Hafiz. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kalau cukup 5 syarat maulid itu mubah, boleh. Tapi kalau tak cukup 5 syarat, maulid itu bisa jatuh kepada makruh, bisa haram. Yang pertama, mesti ada membaca Quran. Ada baca Quran? Ada. Yang kedua, mesti ada di acara maulid itu bercerita tentang sejarah Nabi. Ada? Belum lagi. Yang ketiga, mesti ada di dalam acara itu ijtima, berkumpul bersama orang-orang soleh, mujalasatus solehin. Ada? Duduk kita sama tuan guru, sama orang-orang soleh, sama guru-guru kita. Yang keempat, mesti di dalam maulid itu ada doa. Ada? Insya Allah nanti dia. Yang kelima ini yang berat, mesti ada makanan. Wah, Ustadz menyindir. Enggak, aku udah tadi di dalam. Ada seorang sultan dulu, ketika maulid Nabi, dipotongkannya kambing 1000 ekor, manisan 3000 piring, dibagikan di tengah jalan. Kenapa? Karena dengan bersedekah menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di Mesir sampai sekarang, orang-orang miskin pun bersedekah. Jadi kami lupa, karena di Mesir kalendernya pakai tidak Muharram Safar, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi tidur-tidur kami di masjid. Habis sholat asar tidur-tiduran. Datanglah orang Mesir yang tak kaya. Kalau kaya biasa, datang dia membawa manisan. Manisan itu bahasa Arabnya halawa. Datang orang Melayu dirubahnya jadi halua. Halua, kolang kaleng, dikasih gula. Bahasa Arabnya halawa. Halawa, 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 halawa. Kami sangka dia sedang jual manisan dalam masjid. Oh, marah kami. Apa dia jual manisan dalam masjid? Shalli ala Nabi, shalli ala Nabi. Kenapa? Aku mau mengasih kau manisan karena hari ini kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dibuat maulid ni orang lupa kapan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak manapun orang berceramah maulid ni bid'ah, teruskanlah. Karena cerita melawan orang membid'ahkan maulid ni dua gendangnya. Capek kita, menang dia. Capek dia, menang kita. Capek dia, aku capek aku dah. Tiap tahun ku bid'ahkan tetap juga dibuat orang. Ah, menang kita. Gas terus. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi menganjurkan maulid. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dikutip oleh Imam As-Suyuti menganjurkan maulid. Maka kalau ada imam-imam ini, imam menganjurkan maulid, tiba-tiba ada makmum melarang maulid. Nah, kalau saya ikut imam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis menganjurkan maulid. Tiba-tiba ada ustadz berceramah, hafalnya cuma 3 hadis kalau pakai laptop. Begitu mati lampu, baterai habis, hilang hadis tuh. Tiba-tiba membid'ahkan maulid. Sekarang ku tanya, Bapak Ibu mau ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imam As-Suyuti, atau ikut ustadz yang hafal karena laptop hidup tadi?
Terserah, saya hanya menjelaskan saja. Saya tak punya kekuasaan untuk memaksa. Karena kalau kita sekarang ini kan, saya ini termasuk jahil saya dalam bidang teknologi, laptop, handphone, tak tahu saya mana yang bagus, mana yang tak bagus. Jadi bagi saya yang awam, yang tak mengerti ini, manalah laptop yang paling bagus, mana yang paling banyak iklannya, itulah yang paling bagus. Sekarang orang beragama ini begini, mana yang paling banyak videonya, mana yang paling banyak ceramahnya, mana yang paling banyak di TV, mana yang paling banyak di radio, itulah yang dikatakannya paling bagus. Ditontonnya TV, bid'ah maulid. Pulang dia ke rumah, ditontonnya YouTube, bid'ah maulid. Dari rumah pergi ke tempat kerja, didengarnya ceramah, radio, bid'ah maulid. Dia tak paham, lama-lama dibid'ahkannya maulid. Kalaupun dia datang ke acara maulid, dalam hatinya, astagfirullah bid'ah ini, astagfirullah bid'ah, astagfirullah. Jadi kenapa kau datang maulid kalau bid'ah? Takut aku jenazahku tak diurus orang nih. Pertama-pertama ikut, lama-lama curiga, lama-lama menuduh orang pelaku bid'ah, lama-lama membid'ahkan orang. Inilah awal asal muasal. Maka saya tak takut Ustadz dibully, diejek orang di internet. Capek udah. Saking capeknya kalau tak diejek orang, rindu pula. Nah, ini baru baris pertama yang saya jelaskan, dengan memperingati maulid Nabi. Tadi saya mulai ceramah jam 9, menjelaskan satu baris itu aja udah 20 menit. Sekarang kita masuk ke baris kedua. Mari kita jadikan apa yang menjadi kecintaan Nabi adalah kecintaan kita. Apa yang disukai Nabi, itu yang kita suka. Apa yang disukai Nabi? Nabi pingsan. Ketika Nabi pingsan, disiramkanlah air 5 kulit kambing. Setelah disiramkan, terbangun dia. Waktu ditanya, apalah yang kau cintai ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Pingsan, sudah mau meninggal dunia, disiram pakai 5 kulit kambing. Yang pertama diinginkannya, bawa aku sholat berjamaah. Ini sekarang ada orang baru ikut majelis zikir 2 kali, udah tak ke masjid. Kenapa kau tak ke masjid? Aku sholat di Masjidil Haram. Sholat apa? Ngaku sholat di Masjidil Haram, azan zuhur di Medan jam 12.30. Hayya 'alas salah, azan Jumat. Kau kenapa tadi tak di masjid? Aku sholat di Masjidil Haram. Kalau di Medan jam 12.30, di Masjidil Haram baru jam 8. Kau sholat duha. Nampak kali bongak kau. Kalau mau bongak, carilah orang yang lebih bongak lagi. Janganlah sampai ngagak pintar. Apa yang menjadi kecintaan Nabi, jadikanlah itu kecintaan kita. Jadi sebetulnya maulid ini dibuat ulama dulu untuk menarik orang yang tak pernah ke masjid. Paling tidak momen maulid. Mudah-mudahan setelah maulid ini yang tak pernah ke masjid menjadi ke masjid. Berhasil maulid di Masjid Nurul Iman. Apa standarnya? Berhasil karena melimpah ruah? Bukan. Bukan itu standar berhasilnya maulid. Standar berhasilnya maulid, tengok subuh besok. Kalau bertambah jamaah, berhasil. Kalau tak bertambah jamaah, jangan ceritakan Abdul Somad ceramah di sini. Buat malu aja tuh. Kalau ditanya orang, siapa kemarin yang ceramah di Masjid Nurul Iman? Entah, tak tahu aku. Kemarin ku dengar suaranya macam Ustaz Somad. Memang meniru-niru dia. Apalah guna kita ramai-ramai di masjid ini kalau tidak berubah ilmu menjadi amal, kalau tidak berwujud iman menjadi amal. Karena yang diterima Allah hanyalah illalladzina amanu wa amilus amal, iman, ilmu mesti terkait. Malam ini berilmu, besok beramal, iman tetap ada dalam hati, dijaga dia. Iman itu macam biji jagung. Janganlah kita jagung Pak Ustadz padi, terserahlah mau padi, mau jagung, mau kacang hijau, payah kali lah ceramah nih. Macam biji kacang hijau, disiram dia. Disiram dengan apa? Dengan ilmu.
Setelah disiram dengan ilmu, dia pun tumbuh, tapi dia tak berbuah karena tak beramal. Biji iman disiram dengan ilmu, tumbuh supaya dia berbuah, maka mesti beramal. Tanaman pokok kayu, kalau dia disiram berdaun tidak berbuah, buat semak aja. Begitulah orang Islam ini banyak membuat semak dunia ini. Sembahyang ke masjid tidak, pengajian tidak, tapi mengejek orang bukan main jagonya. Jadi kalau ada orang model begitu, nanti betul lah kau yang macam dikatakan Ustaz Somad, membuat semak dunia ini aja kerja kau. Tapi tak boleh begitu. Kalau ada tetangga kita yang tak sholat berjamaah ke masjid, yang salah tuh kita atau dia? Berapa kali kita ajak dia ke masjid? Pak Ustadz, katanya perempuan itu sholatnya mesti di rumah Pak Ustadz. Sekarang banyak perempuan ke masjid, lakinya tak ke masjid. Perempuan pula yang menentukan kapan muazin iqamat. Saking kan berkuasanya perempuan. Sampai ditanya ibu-ibu, Bu, ini tarawihnya mau berapa rakaat? Saking kan kuatnya kekuasaan perempuan, luar biasa. Tapi di Masjid Nurul Iman nih, hebat. Perempuan satu pun tak ada masuk masjid. Karena kalau perempuan ini masuk masjid, tercampak bapak nih semua. Saking ramainya mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kerinduan kepada masjid adalah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dijamin masuk surga, tidak akan ada satupun yang masuk ke dalam surga sebelum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diciptakan Allah alam semesta kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap sholat berjamaah. Ini kita entah siapa-siapa, STJ, status tak jelas, tak mau sholat berjamaah. Pas ditanya, kok kenapa aku tengok tak pernah sholat berjamaah ke masjid? Aku takut riya. La ilaha illallah. Pandai pula dia mencari dalil. Ceramah tentang riya pula dia di kedai kopi. Kita ini kalau sampai dalam hati kita ada riya sedikit aja, maka kita ini sudah kena syirik khafi. Itu maka aku tak pernah ke masjid itu, takut aku hatiku riya. Jadi di mana kau sembahyang? Di rumah. Pas tanya bininya, iya di sana di rumah. Tak pernah nampak aku kata bininya. Rupanya pun di rumah tak sembahyang juga. Munafik. Yang namanya riya itu kalau tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tetangga di gang di jalan ini memuji kita, kalau dia masih sesuai syariat maka tidak riya. Apa kata Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Al-Ghazali, tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, itulah riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Kau mau kemana? Ke masjid. Hebat kau ya, dipuji sama tetangga. Hebat ya bang, kalau macam abang inilah suamiku bahagianya dunia akhirat. Tak jadi dia ke masjid. Tak jadi ke masjid gara-gara takut dipuji orang, riya. Diteruskannya ke masjid biar supaya dipuji orang. Dipesankannya pula sama kawan di belakang, nanti kalau aku ke masjid tolong kau videokan ya, mau aku upload nanti di Instagram. Captionnya apa? Pria soleh sedang ke masjid. Mau aku tengok kira-kira berapa like sama share-nya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Maju kena, mundur kena. Jadi kalau begitu apa yang mesti kita lakukan? Langkahkan kaki ke masjid. Jangan pedulikan cakap orang. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati kita. Jadi mana tahu malam ini nanti ada orang memuji-muji kita. Jangan rusak hati kita. Kau ku tengok rajin ke masjid sekarang ya. Mulailah hidung tuh mengembang macam terowongan Mina. Slow aja. Kenapa demikian? Karena memang godaannya beribadah. Sebelum ke masjid setan menggoda, jangan kau ke masjid, jangan kau ke masjid, jangan kau ke masjid. Tak kau tengok kawan kau kemarin 2 kali ke masjid, habis itu dia mati. Setelah kita di masjid datang lagi godaan. Kau yang paling hebat, kau lah penghuni surga, yang lain tu masuk neraka jahanam semua.
Setan selalu bekerja. Sampai kapan setan ini keluar? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di jasad mereka. Kalau mau mengalahkan ego, merendahkan diri, Abdul Somad kalau terus-terusan ceramah macam ini, dimuliakan orang, disambut, dimuliakan, dibawakan sendal sampai kemari. Ustadz guru saya duduk di bawah, saya pula di atas. Ini kalau lama-lama begini bisa jadi Fir'aun saya. Maka untuk menghilangkan ego ini, saya mesti masuk ke pedalaman. Masuk saya ke suku Talang, ke suku Akit, ke suku Laut, ke suku Anak Dalam, ke suku Kubu. Berjalan kaki 2 jam masuk ke dalam hutan. Masuk ke dalam, supaya apa? Menghilangkan angkuh sombong dalam hati. Karena kalau tidak, kita akan merasa aku yang paling hebat, aku yang paling alim, aku yang paling berilmu, aku yang paling banyak follower, aku yang paling banyak viewer, aku yang paling banyak subscriber. Jangan lupa subscribe, like, and share. Maka mesti kita hilangkan keegoan. Tapi kami tak bisa masuk hutan Pak Ustadz, kami tak bisa jauh-jauh Pak Ustadz. Kalau mau jamaah menghilangkan keangkuhan, kesombongan, cari WC Masjid Nurul Iman, masuk ke dalam, cari WC yang paling kotor, paling jorok, paling bau, bawa brus cuci. Disinilah letak tangan ini yang tak ada apa-apanya, tak ada daya upaya, tapi sendiri aja. Jangan pula bawa handphone. Hai guys, kita sesungguhnya bukan siapa-siapa, kita di dalam WC, inilah kedudukan. Udah tak betul lagi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kecintaan Nabi, itulah yang menjadi kecintaan kita. Maka saudara-saudara kita ini kita tengok berbaju putih. Baju putih. Kenapa? Berjubah putih. Karena memang Nabi suka baju putih. Itu anak muda bersorban. Bersorban. Karena memang Nabi suka bersorban. Ustaz, kenapa tak baju putih? Dikasih orang pula baju. Takkan tak dipakai. Ini namanya baju Casio, dikasih orang. Cerita masalah sunnah baik, pakai baju putih, pakai sorban, pakai jubah. Jangan diajak kalau kita tak sanggup. Jangan dituduh, difitnah orang kalau tak sanggup. Siapa yang mengejek jubah padahal Nabi berjubah, mengejek sorban, Nabi bersorban, mengejek peci putih, Nabi pakai topi putih. Kalau tak sanggup melakukan perbuatan Nabi, jangan ejek. Adapun kalian anak-anak muda yang sudah berjubah, bersorban, kalau diejek orang, kau tak berat pakai sorban, pakai jubah nih, tak berat rasanya. Ini memang berat, biar aku aja. Kau tak akan sanggup, setan. Bukannya dia beramal, mengadu domba, mengejek-ejek orang pula, memfitnah pula lagi aliran sesat. Berjenggot, dia ejek berjenggot. Aku tengok nengok jenggot kau ni macam kambing, aku tengok. Nabi berjenggot, kenapa dia ejek orang berjenggot? Kebetulan orang yang berjenggot ini baru mengaji, panas juga dia. Aku berjenggot, kau bilang kambing, kau tak berjenggot, anjing gitu. Berkelahi anjing sama babi, berkelahi anjing sama kambing, ketawa babi. Kata anjing, diam kau babi gitu. Hancurlah dunia ini. Oleh sebab itu maka mari kita jadikan apa yang dicintai Nabi supaya menjadi kecintaan kita. Saya turun di airport di Jakarta itu, Soekarno Hatta, Cengkareng. Sebelum paspor saya dicop stempel, suruh duduk dulu di waiting room. Duduklah saya. Pas duduk tiba-tiba adalah anak muda di depan saya. Ini baru pulang dari Maroko nih. Tiba-tiba ada anak muda di depan saya tengok anting-anting semua. Anting-anting. Tahu anting-anting kan? Subang. Di sini menjalar sampai ke bawah. Di hidung nih. Di mata nih pun sampai di ujung. Di bibir pun ada. Menengok bibir dia pakai anting, ngilu pula bibir saya. Apalah anak nih? Baru saya paham, rupanya anak nih anak pang. Yang bertato, yang beranting.
Apa yang membuat? Padahal sakit itu. Sakit itu ditusuk pakai jarum, sakit. Kenapa sakit itu hilang? Karena cinta. Kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini judul ini luar biasa. Ini sampai hari kiamat saya ingat ini judul terpanjang. Bagaimana mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Saya sholat di masjid. Waktu itu saya dari Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Apa kata imam tuh? Luruskan shaf, luruskan shaf. Sebelum takbiratul ihram diambilnya kayu panjang di luruskan shaf. Bersiwak. Karena Nabi sebelum bertakbiratul ihram bersiwak. Dia bukan cerita masalah dia tak gosok gigi. Dia sudah gosok gigi karena dia ingin mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanggup ikut sunnah, ikuti. Kalau tak sanggup, jangan ejek. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad nampaknya berceramah, jamaahnya ramai. Tapi ini semua tipuan. Tambihul Mughtarrin ditulis oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Peringatan kepada orang yang tertipu. Jangan sampai kita hidup ini tertipu. Nampaknya jamaah ramai, padahal yang diceramahi Abdul Somad ini orang yang sudah ke masjid. Masih banyak lagi orang yang belum ke masjid. Siapa yang menceramahi dia? Yang di warung kopi, yang di meja gaple, yang di tepi sungai, yang di tepi jalan. Tapi ada orang bukan profesor, bukan doktor, bukan kiai, bukan buya, bukan haji, bukan ustadz, tapi dia mengajak orang dari luar masjid ke dalam masjid. Inilah sebetulnya yang disebut dengan dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Apa pula jalan tani asli? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia mengetuk pintu orang dari pintu ke pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid Pak Haji. Masjid mana? Masjid Nurul Iman Jalan Tani Asli. Kau belum lahir aku udah ke Makkah udah. Masjid kau tuh kecil tuh, upil itu. Aku sholat 1 rakaat di Masjidil Haram 100.000 rakaat. Berhari-hari aku di Masjid Nabawi. Tak marah orang ini, senyum dia. Kenapa? Karena dia mengajak bukan mengejek, karena dia merangkul bukan memukul. Inilah yang da'i itu, mengajak orang ke dalam masjid. Setelah masjid ramai penuh jamaah, barulah datang Abdul Somad. Adapun penceramah kita pada malam hari ini adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad. Saya pun berdiri tadi mau kemari. Rupanya kata panitia, belum Pak Ustaz, baru pengumuman. Disangka jamaah kita, rupanya tidak. Disangka kita masuk surga karena amal kita, rupanya karena doa orang lain. Bak kata orang Melayu, menumpang tuah. Disangka kita yang bertuah, padahal kita menumpang tuah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru baris kedua, sekarang masuk baris ketiga. Kasih sayangnya Nabi Muhammad menjadi kasih sayangnya kita. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Tolong foto saya begini ini jangan dipakai untuk pilkada nanti. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Macam ini di surga nanti. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan 2 jarinya, as-sabbabah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma dijarangkannya. Beginilah dekatnya kasih sayang Nabi kepada anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Santunan anak yatim menjelang menyambut bulan suci Ramadan, dipajanglah anak yatim 100 orang di amplop disalami. Anak yatim itu dipajang, kalau disukat dihitunglah biji mata orang 3 cuci tangan menengok anak yatim tadi, 3 keranjang menengok. Malunya anak yatim itu di depan orang, tersipu malu lah dia, bukan main. Begitu dibuka rumah tengok amplop 10.000 perak. Apa kata dia? Celaka nih pengurus nih. Sumpah anak yatim.
Kalau mau menyantuni anak yatim, antarkan ke rumahnya. Jangan dia dipanggil. Ustaz ini ceramahnya, enggak. Saya setiap bulan mengirimkan santunan Yayasan Hajah Rohana almarhumah emak saya sejak meninggal 2 tahun sudah, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan duafa. Saya pesankan, jangan bawa mereka menjemput, kita mengantar, muliakan mereka. Karena kita menyerahkan ini karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita masuk surga karena doa anak yatim. Tapi anak yatim ini jahat Pak Ustaz, macam hantu. Ayahnya tak ada, dia kurang kasih sayang. Sedang anak kau aja macam tuyul. Ada kau menggendongnya di rumah. Apalagi anak yatim yang tak berayah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup datang ke sekolahnya, tanya kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah SMP, ya, berapa anak yang mau ujian semester ini tak bisa ujian karena belum bayar uang sekolah? Berapa yang yatim? Ada kira-kira 50 orang Pak. Saya bayarkan semuanya. Enggak, 1 orang aja. Berapa uang sekolah sebulan? 50.000. 12 bulan 600.000. Bayarkan lunas. Pas anak emaknya buruh cuci mengambil upah, datang ke kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, inilah hasil buruh cuci sama setrikaan untuk anakku, bisa tak ikut ujian? Apa kata kepala sekolah? Bawalah duit itu balik Bu, anak ibu sudah dibayarkan orang 12 bulan. Siapa nama bapak tuh? Tak tahu, pokoknya jamaah dari Masjid Nurul Iman. Berdoa dia di tengah malam. Ini ndak disuruh pula antar, abang antar sebentar ya Dek. Pas giliran janda-janda tua disuruhnya bininya. Pas giliran muda cantik mak yatim tuh gatal pula dia mengantar ke belakang. Ya maaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kasih sayangnya Nabi, begitu pula lah sayangnya kita. Nabi waktu itu sedang dikepung pada perang Uhud di belakang Masjid Nabawi, tahun ketiga. Nama perangnya Uhud. Apa kata sahabat? Berdoalah ya Rasulullah, satu doa saja. Kalau kau panjatkan satu doa ini, mati mereka ini semua. Karena setiap nabi itu punya dakwatun mustajabah, doa mujarab yang makbul, doa pamungkas. Kalau kau bacakan doa ini sekali, menang kita ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Tak berdoa Nabi pada perang Uhud. Disimpannya untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kusimpan doa itu untuk syafaat warga desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal pada hari kiamat. Belum nikah mak kita dengan ayah kita, belum jumpa tuk kita dengan nenek kita, belum akad antara opung kita, sudah akannya kita betapa sayangnya kita dan Nabi kepada kita. Bagaimana sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada seorang suami berkata, aku sayang padamu, aku cinta padamu, pas ngasih duit belanja 500.000, gombal. Lidah, menggerakkan lidah apalah susahnya. Maka kalau cinta kepada Nabi itu ada buktinya. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, syarat cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Syarat cinta kepada Allah hanya dengan mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baris yang keempat, kerisauan Nabi adalah kerisauan kita. Sekarang yang menjadi kerisauan kita adalah kerisauan infotainment. Kerisauan emak-emak sekarang adalah kerisauan TikTok. Kerisauan umat sekarang adalah kerisauan drama Korea, kerisauan sinetron India, kerisauan yang bukan kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirisaukan Nabi? Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak peduli kepada saudaranya, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada peduli sikit pun pada masalah Palestina. Masalah Palestina adalah masalah politik, tidak ada hubungan dengan agama. Di ruang tamu di rumah saya, sebesar baleho itu, lebih besar lagi, gambar Masjidil Aqsa.
buat gambar Masjidil Aqsa Palestina. Supaya apa? Supaya tamu yang datang yang pertama dia tengok bukan gambar Abdul Somad, tapi gambar Masjidil Aqsa. Sadarlah dia, anaknya bisa sekolah, bininya bisa memasak. Orang Palestina belum tentu bisa makan, padahal Palestina adalah kiblatnya umat Islam. Oh, banyak duit ustadz membuatkan foto sebesar itu di ruang tamu, dikasih orang. Yang mengasih itu orang Medan, namanya KNRP, Komisi Nasional apa tuh bang? Komisi Nasional entah apalah, pokoknya Palestina lah ujung-ujungnya. Dikasihnya saya tempelkan supaya orang tahu disinilah tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, disinilah Nabi sholat sampai 17 bulan menghadap baru pindah ke Ka'bah. Disinilah tempat saudaramu dianiaya orang Israel sejak tahun 1946. Masuk Israel ke sana. Sekarang Israel sudah berkumpul di Palestina sebanyak 5 juta orang. Satu provinsi Sumatera Utara entah berapa penduduknya sekarang, 10 juta. 2 kali orang Israel, setengah Sumatera Utara ini orang Israel sudah berkumpul mau mengambil Palestina. Karena menurut mereka juru selamat mereka akan turun di akhir zaman kalau Palestina itu dikuasai oleh Israel. Tak ada peduli sedikit pun. Apa kepedulian Ustaz? Saya tak punya kekuasaan, saya tak punya duit untuk menolong, tapi saya ingin menyadarkan umat. Makanya setiap hari Jumat di antara isi khutbah saya, doa tak pernah sekalipun saya tinggalkan. Momen orang ramai, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Jamaahnya pun sedang tertidur. Awak berapi-api menjelaskan Israel, dia berair-air di bawah. Tapi saya tak pernah bosan, tak pernah muak. Saya sampaikan supaya apa? Supaya di akhirat nanti saya dituntut. Apakah kau risau dengan keadaan umat ini wahai Abdul Somad? Tetangganya minum khamar, dia tak risau. Anak tetangganya boncengan, dia tak risau. Tetangganya tak pakai jilbab, dia tak risau. Pas ditanya, tak risau kau menengok keadaan ini? Jangan urus urusan orang lain, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Rasanya mau kuantukkan aja kepalanya ke tiang. Memang itu yang tak betudung tu anak kau, memang itu yang minum khamar itu anakmu, memang itu yang sakau itu anakmu. Tapi kalau azab Allah datang, sesungguhnya dia tidak cuma masuk ke rumah kau, rumahku pun rata juga dengan tanah. Rupanya kalau datang tsunami gempa bumi itu ditengoknya, mana rumah orang yang pacaran sini enggak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab kalau dia datang, dia tidak menimpa yang zalim saja, yang imam masjid kena, yang remaja masjid kena, padahal yang minum khamar hanya beberapa orang. Gara-gara apa mereka diazab? Karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan itu, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, akan turun hukuman. Ketika hukuman turun, kalian angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Doa tak dikabulkan gara-gara tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maulid Nabi salah satu wasilah ceramah supaya ustadz menjelaskan amar ma'ruf nahi Maulid Nabi. Habis Maulid Nabi nanti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Isra Mi'raj. Habis Rajab, Sya'ban, nisfu Sya'ban. Habis nisfu Sya'ban, Ramadan, menyambut Ramadan. Ramadan, nuzul Quran, halal bihalal Syawal, menyambut jamaah haji. Habis jamaah haji, lalu kemudian tahun baru hijrah. Itu momen-momen untuk menjelaskan kepada umat dalam tabligh akbar.
Adapun dalam keadaan sehari-hari, maka jelaskan kepada tetangga, sahabat, ibu-ibu. Ibu tidak ustazah, ibu tidak profesor doktor, tapi ibu bisa amar ma'ruf nahi mungkar sambil beli kangkung 2 ikat. Kau ku tengok tak betul dong. Yang penting hati kita berjilbab. Oh begitu ya. Iya, tak lama sesudah itu datang orang gila tak bercelana. Takut. Bilang sama dia, yang penting hati kita pakai celana. Mana pula bisa kita nafikan zahir dan batin, mesti mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baris yang terakhir, sehingga asbab penyebab turunnya hidayah keseluruhan alam. Untuk apalah diciptakan Allah kita di atas dunia ini? Supaya sampai hidayah Islam ini ke semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dulu ketika Islam datang, orang Arab jahiliyah itu menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu, menyembah roti. Diambil tepung gandum, diadon dengan minyak sapi, minyak samin namanya, lalu kemudian dibuat roti besar, disembah roti yang besar. Begitu perut lapar, dicuil roti itu dikunyah.